Baiklah, saat ini anak-anak kelas 4 kita akan belajar tentang materi membandingkan pecahan. Pembelajaran matematika hari ini adalah membandingkan pecahan. Artinya kita akan membandingkan pecahan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau pecahannya penyebutnya sama, saya kasih contoh pecahan 1/4, kita akan bandingkan dengan pecahan 3/4. Nah, karena penyebutnya sama, kita bisa lihat lewat pembilang. Berarti pecahan 1/4 dan pecahan 3/4, karena pecahan 1/4 pembilangnya 1, pecahan 3/4 pembilangnya 3. Berarti karena 1 lebih kecil dari 3, berarti pecahan 1/4 kurang dari 3/4. Nah, sekarang bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya berbeda? Untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, ada dua cara untuk membandingkan mana pecahan yang lebih kecil atau pecahan yang lebih besar. Nah, sekarang untuk pecahan yang berpenyebut tidak sama, ada dua cara. Ada dua cara untuk kita membandingkan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil, yaitu cara yang pertama, kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut kedua pecahan. Nah, setelah samakan penyebut, kita tentukan pecahan senilai dari kedua pecahan tersebut. Kita tentukan pecahan senilai. Nah, contohnya kita akan bandingkan pecahan 2/3 dan pecahan 1/4. Nah, perhatikan kedua penyebutnya berbeda. Berarti kita samakan dulu kedua penyebut dengan menentukan KPK dari 3 dan 4. Nah, menentukan KPK kita bisa buat cara kelipatan. KPK 3 dan 4, yaitu dengan cara kita buat kelipatan dari kedua bilangan ini. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan-kelipatan ini kita bisa temukan bahwa kelipatan persekutuannya adalah 12. Dari kelipatan persekutuan berarti KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 12. Nah, 12 ini kita akan pakai untuk
menjadikan sebagai penyebut kedua pecahan. Kita tulis seperti ini. 12 kita tulis sebagai penyebut dari kedua pecahan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, kita akan cari pecahan senilai dari 2/3 dan pecahan senilai dengan yang senilai dengan 1/4. Nah, perhatikan pecahan sebelah kiri. Penyebut 3 sudah menjadi 12. Penyebut 3 sudah menjadi 12. Kita bisa buat begini. 3 sudah menjadi 12 berarti dikalikan 4. Nah, 3 dikali 4 hasilnya 12. Sedangkan pembilangnya 2. Berarti karena penyebut sudah dikali 4, maka pembilang langsung dikali juga 4. Dikali 4 hasilnya adalah 8. Sekarang kita pindah pecahan sebelah kanan. 1/4. Penyebutnya 4 sudah menjadi 12. Berarti 4 sudah dikalikan 3. Atau penyebutnya 4 sudah dikalikan 3. Maka pembilangnya 1 juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Nah, kita tulis ini hasilnya. 3. Nah, berarti kita lihat pecahan 2/3 senilai dengan 8/12 dan pecahan 1/4 senilai dengan pecahan 3/12. Nah, sekarang kita sudah temukan kedua pecahannya sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 12. Berarti kita tinggal lihat pembilang 8 dan 3. Kita bandingkan mana yang lebih besar dari 8 dan 3. Ayo. Mana yang lebih besar? Nah, tentu kita bisa temukan 8 itu lebih besar dari 3. Berarti kita bisa tulis seperti ini. 8/12 lebih dari 3/12. Nah, kita kembalikan ke pecahan pertama. Berarti kita bisa ikuti sesuai tanda yang ada. 2/3 dan 1/4. Kita bisa tulis titik-titik. 1/4 berarti karena di atasnya kita sudah dapat lebih dari, berarti 2/3 itu lebih dari atau lebih besar pecahan 1/4. Oke. Nah, sekarang kita akan ikuti cara yang kedua. Cara kedua dalam membandingkan pecahan. Cara yang kedua yaitu dengan cara perkalian silang. Dengan perkalian silang. Perkalian silang yaitu kita akan kalikan secara silang. Antara pembilang kiri kita kalikan dengan penyebut sebelah kanan. Dan pembilang sebelah kanan kita kalikan dengan penyebut sebelah kiri. Nah, contohnya. Contoh, kita akan bandingkan pecahan 5/6 dan pecahan 7/8. Nah, cara ini kita tidak perlu menentukan KPK atau pecahan senilai. Kita langsung kalikan silang, yaitu kita mulai dari pembilang sebelah kiri. Pembilang sebelah kiri kita kalikan dengan penyebut sebelah kanan. Sedangkan pembilang sebelah kanan yaitu 7 kita akan kalikan dengan penyebut sebelah kiri. Nah, kita mulai dengan pembilang sebelah kiri. Pembilang sebelah kiri yaitu 8
pembilang sebelah kiri, maaf, yaitu 5, kita kalikan dengan penyebut kanan, 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Dan 7 dikali 6 sama dengan 42. Nah, ternyata kita bisa temukan bahwa 40 itu kurang dari 42. Jadi kita pertama hasil pembilang kiri dengan penyebut kanan. 40 kurang dari 42. Berarti kita bisa tulis di sini 5/6 itu kurang dari atau lebih kecil dari pecahan 7/8. Sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.